Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aina Graini, saya berasal dari Serang dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Primagraha mengambil prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas RA1 semester 6. Saat ini saya akan membahas materi tentang bentuk karangan. Sebelum masuk ke bentuk karangan, kita akan membahas tentang karangan. Apa sih itu karangan? Jadi, karangan adalah sebuah karya tulis untuk mengutarakan gagasan atau ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Penulis haruslah memiliki bayangan tentang apa yang akan dituangkannya ke dalam tulisan. Masing-masing bentuk karangan itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang satu sama lain berbeda-beda. Namun demikian, berbagai bentuk karangan itu dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah. Bentuk karangan. Karangan berdasarkan cara penyajiannya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi adalah hasil dari sebuah karangan yang bertujuan untuk memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman termasuk golongan pemaparan. Ciri-ciri karangan eksposisi yang pertama, menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca. Yang kedua, informasi yang disajikan bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang keempat, menjelaskan sebuah proses atau analisa suatu proses. Yang kedua, persuasi atau argumentasi. Argumentasi adalah hasil dari sebuah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca, membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, atau membujuk pihak lain agar pendapat pribadi diterima, termasuk golongan pembahasan. Ciri-ciri karangan argumentasi ini meliputi yang pertama, terdapat pendapat-pendapat penulis mengenai suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua, pendapat-pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian-pembuktian yang berupa fakta, data, contoh maupun grafik. Yang ketiga, bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan menggunakan logika penalaran sebagai landasan berpikirnya. Jadi pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, narasi. Narasi adalah hasil dari sebuah karangan yang sifatnya bercerita baik berdasarkan pengamatan maupun perekaan tergolong kategori pengisahan. Narasi biasanya berupa rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan dengan berurutan waktu yang sistematis dan juga logis. Pada karangan narasi terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan juga penutup. Jadi ciri-ciri karangan narasi ini yang pertama menyajikan suatu cerita berupa cerita, peristiwa, atau pengalaman yang menarik kepada pembaca. Cerita-cerita tersebut disajikan dengan urutan kronologis yang jelas. Ada konflik dan juga tokoh yang menjadi inti dari sebuah karangan. Selain itu, memiliki setting yang disampaikan dengan jelas dan juga bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita-cerita yang disampaikan. Yang keempat, deskripsi atau perian. Deskripsi adalah hasil dari sebuah penulisan yang menggambarkan bentuk, rupa, sifat, rasa, atau cara objek penyamatan termasuk golongan pemerian. Deskripsi menggambarkan suatu objek maupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri topik di dalam tulisan tersebut. Yang ciri-ciri karangan deskripsi itu meliputi pertama, menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Yang kedua, melibatkan observasi panca indera. Yang ketiga, metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Karangan berdasarkan bentuknya ada 3 macam, yaitu yang pertama, puisi. Puisi adalah karangan yang mengutamakan keindahan, bentuk, dan bunyi, serta kepadatan makna. Puisi pada umumnya berbentuk monolog. Yang kedua, drama. Drama adalah karangan yang berupa dialog sebagai pembentuk alurnya. Yang ketiga, prosa.
Prosa adalah jenis karangan yang disusun secara jelas dan terperinci. Bentuknya merupakan pencakokan monolog dengan dialog. Prosa dibagi dalam dua macam, yaitu yang pertama, fiksi. Fiksi adalah karangan yang disusun dalam bentuk alur yang menekankan aturan sistematika perceritaan. Contohnya novel dan juga cerpen. Yang kedua, non-fiksi. Non-fiksi itu adalah karangan yang menekankan aturan sistematika ilmiah dan aturan-aturan kelogisan. Contohnya esai, laporan penelitian, dan juga biografi. Kelaziman dalam tata cara penulisan. Kelaziman dalam tata cara penulisan. Dalam sebuah penulisan itu mengandung ejaan. Ejaan ialah tata cara penulisan menurut ukuran yang baku, sehingga dalam penulisan harus sesuai dengan EYD sebagai rujukan sistem penulis kita. Masalah yang sering muncul dalam ejaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan preposisi di, ke, dan dari. Dalam penulisan preposisi, penggunaan kata di, ke, dan dari itu penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Pada praktiknya, sulit membedakan kapan kata itu harus dipisah atau disambung. Untuk mengetahui apakah partikel di, ke, dan dari adalah sebuah afiks, kebalikannya kata berafiks di, ke, dan dari ke dalam bentuk kalimat aktif dengan afiks dikembalikan dengan berafiks di, ke, dan dari ke dalam bentuk kalimat aktif dengan afiks me, khususnya bagi kata dengan afiks di. Penulisan gabungan kata atau kata majemuk. Dalam kata majemuk ini dibagi menjadi dua, yaitu kata majemuk yang tertulis dipisah dan kata majemuk yang ditulis serangkai. Kata majemuk yang ditulis terpisah itu seperti meja tulis, tanggung jawab, sedangkan kata majemuk yang ditulis serangkai itu seperti manakala, bila mana, daripada, dan matahari. Namun, gabungan kata seperti ini akan berubah sesuai dengan imbuhannya jika mendapat imbuhan di awal dan di akhir kata. Yang kedua, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan dan terdiri dari satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang ketiga, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan, terdiri dari satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dari suku kata dari deret kata yang diperlakukan dengan kata. Yang keempat, penulisan nama geografi. Dalam penulisan nama geografi itu harus ditulis tangan dengan serangkai pada huruf pertamanya. Sedangkan kalau nama geografinya menggunakan arah mata angin, maka penulisannya secara terpisah. Yang kelima, penulisan kata yang lazim. Kata yang lazim yaitu kata yang dipakai keseharian oleh masyarakat, yakni kata yang resmi dan baik. Kata-kata tersebut bersifat daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.